Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak sudah pulang. Ya Pak. Apa yang dipelajari di sekolah hari ini? Saya belajar tentang sumber daya alam. Materinya ada di SD kelas 4, tema 9, subtema 2, pembelajaran 1, halaman 35. Apa yang Yapi dengar dari Bu Guru hari ini tentang sumber daya alam? Yang Yapi tahu, sumber daya alam adalah kekayaan yang banyak tersimpan di Indonesia. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua menurut sifatnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya banyak dan dapat diperbarui dalam waktu cepat. Contohnya seperti makhluk hidup dan benda mati, yaitu hewan, tumbuhan, cahaya matahari, air, dan tanah. Sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Contohnya seperti bahan-bahan tambang, yaitu nikel, tan, batu bara, minyak bumi, dan masih banyak lainnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, sumber daya alam hayati ini adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup berupa hewan, manusia, dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non hayati ini adalah sumber daya alam yang berdasar dari benda mati. Contohnya seperti air, tanah, batuan, cahaya matahari, dan hasil tambang. Sedikit Bapak jelaskan. Sumber daya alam itu ada dua, tadi yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui itu kalau di Indonesia itu tersebar di seluruh daerah. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui itu hanya terdapat di beberapa daerah. Misalnya sumber daya alam minyak bumi. Minyak bumi itu kalau di Pulau Sumatera terdapat di Palembang dan Jambi. Kalau di Pulau Jawa itu terdapat di daerah Cirebon, Wonokromo, Cepu, Kabupaten Cepu. Kalau di Pulau Kalimantan itu terdapat di Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, dan Kuta. Nah, sedangkan sumber daya alam batu bara itu kalau di Indonesia untuk Pulau Sumatera itu ada di Jambi, kan? Ada di Riau, ada di Aceh. Nah, sedangkan untuk Pulau Papua ya di Papuanya ada. Untuk di Kalimantan ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Nah, Kalimantan Selatan itu terdapat di Pulau Laut atau Sebuku. Oh iya Pak, untuk sumber daya alam yang digunakan untuk perekonomian di Bangkalan pun apa Pak? Wah, untuk di daerah kita ini, kalau di Pangkalanbun, sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk perekonomian masyarakat itu contohnya seperti pembangkit listrik tenaga surya. Listrik tenaga surya itu bisa karena potensi daerah kita ini sinar mataharinya cukup banyak. Satu hari itu bisa 5 sampai 6 jam, 7 jam sinar matahari menyinari daerah Pangkalanbun ini. Nah, itu pembangkit listrik tenaga surya.
pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu PLTB itu bisa dibangun di pesisir 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 pantai itu. Daerah kita ini kan daerah pesisir pantai, ada pantai Kubu, pantai apa lagi, Pantai Bogam, pantai apa lagi, Keraya, pantai apa lagi, Sebuah. Sebuah. Ya itu bisa dibangun PLTB dengan mendirikan turbin-turbin besar itu bisa, sehingga nantinya listrik yang didapat pun besar. Ya. Satu lagi, di daerah kita bisa dimanfaatkan biomasa. Biomasa itu dari tumbuhan-tumbuhan seperti ranting pohon yang telah mati dan daun-daun kering itu bisa dijadikan biomasa. Di daerah kita kan banyak itu limbah-limbah daun-daun pohon kelapa sawit kan banyak, bisa dimanfaatkan untuk jadi biomasa daripada terbuang begitu saja, ya kan? Lebih baik dimanfaatkan jadi biomasa. Perkebunan di kelapa sawit itu banyak di sini, ya kan? Jadi Sepihan kecil aja bisa. iya, jadi itu pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah kita di Panglambun ini. Itu ada 3 tadi, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, sama biomasa. Itu udah cukup penjelasannya. Cukup. Ya udah, Yapi masuk.